Haleluya, terima kasih saya boleh dipersilahkan untuk berbicara di sini lagi. Sudah dulu pernah sekali, tapi I'm really humble. Saya betul-betul merasa dihormati sekali nih untuk boleh berbicara di sini. Padahal saya bukan siapa-siapa, bukan pendeta, by the way, jangan kecewa ya. Sama yang di Singapura juga tuh, 4L nih, lu lagi ketemunya. Enggak. Sorry, jangan kecewa saya berbicara sini. Saya bukan evangelis by the way. Secara resmi bukan. Ya tapi nggak apa-apa, mau disebut apa juga. Dan profesi saya memang bukan berbicara. Jadi kalau udah jadi profesi ini nggak gemeteran lagi. Ini sekarang masih gemeteran nih. Ya, jadi ya sorry saja. Jangan kecewa gitu kalau saya yang berbicara di sini hari ini, oke? Saya bukan siapa-siapa, nama saya cuma Nathaniel, katanya tadi Daniel, jadi Daniel nggak apa-apa. Nathaniel atau yang biasa dikenal dengan nama Wowo, ya Wowo. Saya senang dengan nama Wowo, walaupun banyak orang yang berkata itu nama setan katanya. Di Jawa itu nama setan, Wowo. Wewe, sorry salah. Itu yang perempuan yang lakinya, enggak. It's okay. Enggak apa-apa. Saya senang sekali bisa di sini. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan pembicara, saya bukan orang pendeta. Saya di NCC juga melayani jaga pintu, saudara. Kalau mau tahu, saya jaga pintu di NCC, oke? Jadi ya, saya bukan siapa-siapa, tapi saya cuma satu hal aja. Saya anak Allah saja. Amen. Saya ini anak Allah gitu. Jadi itu yang saya mau share, bahwa sebagai anak Allah saya punya Bapa yang besar sekali. Dan itu yang saya mau bermegah di sini. Bapa saya juga Bapamu, amen. Bapa kita bersama. Jadi nggak apa-apa kan kita bermegah bersama-sama, betul? Ya, Bapa kita itu adalah Bapa yang besar dan baik dan sangat personal sekali dengan kita. I mean, dia nggak generalize, everybody my children, that's it gitu ya. Kayak bapak yang di dunia yang banyak anaknya, anak nomor berapa? Wah nggak tahu yang mana. Nggak, dia personally know you, know us, know each one of us ya. Bahkan rambut kita dihitung, amen. Rambut kita, Tuhan tahu rambut kita ada berapa. Itu kalau itu ilustrasi yang Tuhan Yesus sendiri berikan itu rasanya personal sekali ya, bahwa rambut kita pun dihitung. So, about our Father ya, nextnya. Oke, our Father. Nah, yang saya mau sharing di sini adalah mengenai Bapa kita. Saya tahu kalian semua sudah tahu semua. Tiap minggu tadi confess ayat-ayatnya yang begitu terus udah hafal mungkin semuanya ya di sini. Puji Tuhan. Ya, tapi kadang-kadang kita perlu juga terus diingatkan lagi siapa Bapak kita ini ya. Karena apa? Karena security sebagai anak itu penting sekali. Kalau tahu siapa Bapak kita, ya, security sebagai anak itu sangat penting sekali. Amen. Nah, kalau nggak secure, jadi ulahnya aneh-aneh gitu. Biasanya begitu, ya. Jadi kita perlu security. Our Father, siapa? Our Father. Nah, kalau kita lihat di Alkitab banyak beberapa hal yang ayat-ayat yang diberikan oleh Paulus secara frontal sekali, secara direct gitu ya, bahwa you are children, adoption, you can call him Abba, Father gitu kan. Wah, misalnya salah satu contohnya adalah di Galatia ini, bahwa karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, menyuruh roh lagi anaknya ke dalam hati kita yang berseru Abba, Bapa, Abba Father, our daddy God, amen, our daddy God. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah, haleluya. Nah, jadi kita ini betul-betul sebagai anak. Kenapa? Dikonfirm oleh Roh Kudus lagi ya, saudara. The reason atau alasannya kenapa saya mau sharing ini karena walaupun kita sudah di sini udah semuanya secure, semuanya sudah tahu, kita semua selamat, haleluya, puji Tuhan, amen. Tapi kadang-kadang
terlalu banyak sering kita masih terlibat dalam perdebatan-perdebatan bahwa apakah kita ini selamat atau enggak gitu kan. Kadang-kadang ya, karena ada ayat-ayat yang kurang jelas sehingga akhirnya berdebat, rasanya membuat kita jadi insecure gitu ya. Nah, jadi dengan berbicara soal anak dan bapa, hubungan anak dan bapa ini, kita akan sekali lagi di-assure, dipastikan, dikuatkan bahwa itu nggak pernah berubah lagi. Amen. Ada ceritanya jadi anak terus berubah tidak anak lagi, besok jadi anak lagi gitu, nggak ada, betul nggak? Sekali jadi anak tetap anak, benar nggak? Ya. Nah, apalagi ini dikatakan bahwa dia memberikan rohnya di dalam kita supaya kita betul-betul menjadi anak dan kita boleh cry dia sedih, boleh memanggil dia dengan cry itu bukan secara bahasa resmi Bapa kami di dalam surga, bukan Bapa gitu ya. Kalau anak saya panggilnya Daddy God itu benar-benar personal sekali ya. Jadi pada saat kita susah, pada saat kita nggak tahu mau ngapain, pada saat kita pusing, pada saat kita banyak problem, Anda boleh just duduk sendiri berkata Father, Bapa. Ya, dia ada di situ dan dia akan selalu ada di situ. Bapak kita cukup sangat personal sekali. Amen. Dia sangat personal sekali dan dia nggak lagi sibuk urusin ISIS di sana, enggak. Bapak kita ada di depan saudara, di dalam hati kita. Karena rohnya ada di sini. Amin. Karena rohnya ada di sini. Jadi kita bisa memastikan itu. Ada ayat lain lagi berkata bahwa pakai ini aja belum bisa. Jadi kalau kita sebagai anak dan dia adalah sebagai bapak, maka kita mempunyai warisan, katanya di sini ya. Saya belum bisa pakai beginian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru Bapa, ya, Abah, Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, kita menjadi ahli waris, katanya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janjinya. Dia banyak janjinya di Alkitab ini, banyak sekali janji-janjinya Allah. Dan kita perlu mengenal itu satu demi satu, perlu dipersonali, mengenal itu supaya kita tahu apa yang diwariskan itu. Amin. Kadang-kadang kita terlalu generalisasi bahwa ya ahli waris, amin. Tapi nggak tahu apa itu isinya, benar kan? Ya kadang-kadang juga kita lupa apa itu isinya. Ya, dan kita perlu yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi warisan itu adalah dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Nah, apa itu artinya? Anda tanya saya juga kurang tahu jelas. Amen. Saya juga belum jelas semuanya. Itu sebabnya kita perlu bersama-sama terus mendalami, mendengar, melihat apa isinya daripada kemuliaan Allah itu. Besar sekali. Bukan hanya nanti di surga, saudara. Bukan nanti saja, nanti kita naik surga ya. Wah, senang sekali. Pokoknya enak deh katanya di sana ya. Surga. Enggak hanya di situ, tapi di sini kita sudah tahu bahwa warisan itu sebagai ahli waris kita sudah bisa menikmatinya. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan akan sudah janjikan, kita sudah bisa menerimanya. Oke, inheritance di sini katakan bahwa Paulus berdoa supaya let the eyes of your understanding be enlightened. Supaya kita dibukakan gitu kan. Supaya dibukakan mata kita bisa melihat bahwa kita tahu apa yang menjadi pengharapan akan panggilan ini. Ya, sudah dipanggil jadi anak kan. Apa memang menjadi pengharapan ini? Ya, pengharapan berarti apa? Belum kelihatan. Amen. Kalau sesuatu yang belum kelihatan itu masih menjadi pengharapan. Kalau sudah kelihatan, ya nggak usah diharap-harap lagi, udah tahu, betul? Jadi hope itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Yang belum kita lihat, belum kita terima, tetapi kita tahu ada di situ, ya. And apa yang menjadi kemuliaan daripada kekayaan dari kemuliaan itu yang akan diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai ahli warisnya. Haleluya. Well, saya menyiapkan cat-cat ini, ayat-ayat ini
Sudah saya siapin semuanya, terus saya jadi bingung sendiri, saudara. Ini flow-nya mau kemana nih, saya nggak tahu ya. Rasanya karena memang bukan seorang yang ahli di sini ya. Jadi so don't mind about the chart, tapi kita lebih baik kita flow saja di sini, amen. Ya, di sini kita melihat bahwa adanya suatu pengharapan. Oke, pengharapan itu sesuatu yang the future, oke, yang sesuatu yang akan datang. Pengharapan itu sebabnya kita berharap. Nah, pengharapan di dalam Tuhan ini bukan suatu pengharapan yang mudah-mudahan, moga-moga. Moga-moga itu terjadi. Moga-moga bagus. Moga-moga, no, bukan itu. Kalau mudah-mudahan itu rasanya kurang nggak yakin itu akan jadi atau enggak. Kalau saudara boleh berharap dari saya, itu betul-betul moga-moga. Ya. Walaupun cuma janji, oke, nanti ketemu ya nanti ketemu. Mudah-mudahan ketemu gitu ya, atau harap saja bisa ketemu gitu kan. Nah itu belum tentu bisa ketemu. Kenapa? Karena siapa yang menjanjikan itu, ini orangnya kadang-kadang lupa juga gitu ya. Tetapi kalau yang menjanjikan itu adalah Tuhan, Allah kita, nggak akan lupa. Amen. Dia ingat, karena apa? Buat dia tidak ada waktu. Dia ngomong 2000 tahun yang lalu, dia ngomong sekarang sama sepertinya barusan saja. Jadi tidak ada. Jadi buat dia itu udah pasti. Jadi pengharapan kita di dalam Tuhan itu sangat pasti sekali. Amen. Sangat pasti sekali. Nah, jadi untuk kepastian ini kita perlu sekali karena kita perlu adanya assurance di dalam hati kita. Nah, sebagai anak itu sesuatu yang pasti di dalam dengan hubungan kita dengan Bapaknya. Karena apa saya mau bicara seperti ini? Karena sering kali kita selalu berdebat apakah kita selamat atau tidak selamat. Betul? Saya nggak mau berbicara soal itu. Tidak usah kita berdebat soal kita selamat atau nggak selamat. Karena ujung-ujungnya ya kita nggak tahu nanti. Ya kita bisa tahu sendiri nanti gitu kan. Tapi kepastian itu perlu buat kita. Amen. Perlu buat kita bahwa kita itu pasti selamat atau enggak selamat. Nah, dengan berbicara, memikirkan bahwa dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya, maka kita melihat dari suatu sisi di mana itu enggak akan pernah bisa berubah lagi. Kenapa tidak pernah bisa berubah lagi? Karena dikatakan bahwa diadopsinya itu secara legal. Amen? Secara legal. Bukan secara, ya dah saya anggap kamu anak gitu. No, it's justified. Ya, ada satu di Roma 5 ayat 1 berkata bahwa therefore being justified by faith, kan? We have peace with God. Nah, itu ayat yang sangat kuat sekali. Karena bicara soal kasih karunia, anugerah, dari dulu saya mengerti, Saudara, karena sering dengar, kan? Dari zaman SMA, SMP pun saya udah mendengar kata anugerah kasih karunia itu sudah sering sekali dikatakan. Tapi sebenarnya saya nggak ngerti apa artinya itu semua. Ya, sampai satu kali saya baru mengerti bahwa betapa kuatnya kata itu. Betapa strong, powerfulnya kata-kata itu. Yaitu bahwa kasih karunia Tuhan itu dinyatakan bukan dengan hanya sekedar mercy aja, walaupun benar itu secara mercy, karena dia bermurah hati pada kita, betul? Tapi bukan hanya gara-gara itu aja. Kalau dia hanya bermurah saja, maka buat kita itu nggak kuat. Betul nggak? Buat kita mungkin, ya kita bisa puji Tuhan. Hari ini Tuhan bermurah buat saya. Dosa-dosa saya yang dulu sudah diampuni. Besok mudah-mudahan masih bermurah, kan? Lusa mudah-mudahan masih terus lama-lama kalau kita lihat diri kita sekarang banyak kekurangannya sebagai anak yang kurang, maka lama-lama kita bisa berpikir masih enggak ya? Masih enggak? Jadi enggak ada ketidakpastian. Nah, sekarang saya mau bahas satu kata di sini bahwa being justified by faith, oke? Nah, kata justify pertama-tama. Justify di sini adalah kata-kata legal. Jadi kita dijadikan anak itu secara legal. Saudara, sebelum kita dijadikan anak, saudara tahu apa yang Bapak kita harus lakukan? Kita harus dibenarkan dulu, benar gak? Siapa sih yang mau menerima seorang menjadi anak saya tetapi dia adalah kriminal?
masih dicari polisi, masih buronan. Nggak mau, bener gak? Tapi kalau sudah diberesin dulu secara legal, secara nggak ada lagi polisi yang ngejar-ngejar dia, ya, baru kita mau jadikan anak kalau kita betul-betul sayang dengan orang ini, betul? Ya, nah sama dengan Tuhan kita, Tuhan Allah juga tidak bisa menerima kita menjadi anaknya secara legal kalau kita masih berseteru dengan Dia, kalau kita masih kriminal istilahnya, masih buronan. Dari segi hukum Allah kita masih buronan, betul? Kita bisa. Jadi dia harus benarkan dulu. Nah, kata pembenaran ini bukan hanya sekedar ya saya ampuni, oke lah, nggak apa-apa gitu. No, it's justify. Nah, justify itu kata-kata yang legal sekali. Legal artinya apa? Artinya kata justify kalau dibatalkan itu nggak justify lagi. Betul nggak? Justify itu artinya apa? Kalau saya sudah justify, kalau judge ini sudah justify, lalu besok dia berkata terbalik, itu judge question mark gitu. Tidak ada keadilan di dalam dirinya dia. Jadi artinya apa? Kalau Allah kita berkata justify kepada kita sebagai anaknya, sebagai jadikan orang benar, itu artinya apa? Artinya dia tidak bisa kembali lagi. Dia tidak bisa berubah balik lagi. Artinya, oke, hari ini nggak justify lagi. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia itu adalah suatu legal. Karena dia itu Allah yang adil. Amen. Dia punya tahta, dia punya otoritas, throne. Karena kalau ketidakadilan itu ada di dalam throne Allah Bapa kita, maka runtuh semuanya. Kerajaan Allah runtuh semuanya. Jadi throne itu harus kokoh. Nah, kekokohan daripada kerajaan otoritas itu apa? Legal itu. Nah, begitu kata A, jangan A, ya nanti besok ada B, boleh dikit, boleh C dikit, enggak. A, gitu kan? Itu adalah kekuasaan daripada Tuhan kita. Jadi dia betul-betul menjustify kita menjadi orang benar. Amen. Nah, pembenaran ini bukan hanya sekedar sebenarnya bukan untuk Tuhan, oke, untuk kita, karena kita yang suka ragu-ragu. Jadi kita perlu mengerti kata-kata ini, justify ini, ya. Nah, terus kedua kata being justified di sini adalah apa? Anda tahu kata pasif dan aktif, ya? Being justified, be justified itu kata pasif, saudara. Saudara pernah belajar bahasa di dalam bahasa Indonesia misalnya, saya memuji Pastor Kong, betul? Artinya siapa yang bekerja? Saya adalah subjeknya, memuji adalah pekerjaannya, kata kerjanya, aktif dan Pastor Kong jadi objeknya, betul? Saya memuji Pastor Kong. Tapi kalau saya dipuji Pastor Kong, gitu kan? Nah, diganti jadi itu jadi pasif. Saya yang pasif, saya yang dikenain. Waduh, saya yang suffer pujian tadi. Gitu kan. Saya dipuji terus gitu. Nah, itu kata yang pasif. Nah, kata being justified di sini juga adalah kata yang pasif, Saudara. Artinya apa? Artinya kita dibenarkan. Yang aktif siapa? Tuhan yang melakukan. Kita sebagai penerimanya. Objek penderita kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kita adalah objek penderitanya, betul gak? Kita di-justify, we are being justified. Oke, kata ketiga di sini yang kita perlu perhatikan adalah kata being. Anda tahu di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Greek juga dan bahasa aslinya. Di sini ada satu ekspresi yang dimana sesuatu yang sedang berlangsung. Saya sedang lari, itu berarti sedang berlangsung, betul? Ya, nah being ada kata ing-nya di sini itu juga sedang berlangsung. Jadi justifikasi buat kita itu terus berlangsung, saudara. Ya, memang sudah selesai di mata Tuhan sudah selesai karena di mata Tuhan tidak ada waktu, sudah selesai. Tapi buat kita perlu terus berlangsung. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini yang kadang-kadang apa yang dilihat mata, apa yang ada di hati berbeda. Kita lihat mata kita sekeliling kita confusing semuanya, sangat
wah rasanya dunia ini tidak adil sekali gitu kan. Tapi hati kita berkata bahwa kita adalah anak Allah. Di dalam mata kita melihat, waduh rasanya kok saya ini masih belum benar, masih belum baik, belum terpuji, belum ya, masih kekurangannya masih terlihat dengan mata kita. Tapi hati kita berkata Tuhan adalah Bapa kita dan kita tetap jadi anaknya. Jadi mana kadang-kadang ini nggak sinkron. Nah kita perlu ayat-ayat seperti ini supaya menjustifikasi, supaya tetap kita menjadi anak-anak berubah. Amin. Karena keasyuran itu penting sekali, saudara. Kalau anak saya datang kepada saya dan berkata bahwa, Daddy, sebenarnya saya itu anak Daddy bukan sih? Saudara, kalau kita bertanya, anak kita bertanya kayak gitu, rasanya, something is wrong. Benar gak? Dia mulai meragukan bahwa dia anak atau bukan, itu something is wrong. Ya, kadang-kadang kita juga suka begitu, saudara, dengan Tuhan. Saya ini selamat gak sih? Loh, Tuhan itu berkata bahwa kamu itu mempertanyakan bahwa legal gak sih? Legalnya itu pasti gak sih? Itu bisa dibatalin atau enggak sih? Gitu ya, kata-kata seperti itu, saudara. Jadi being ini di sini memang terus menerus, continuous ya. Memang justifikasi itu sudah dilakukan oleh pembayaran atonement atau oleh ransom di mana darah Kristus dilakukan, sudah selesai semuanya, sudah punah gitu ya. Sudah ya udah lunas. Sorry, Sundanya keluar sedikit. Punah, lunas. Sudah lunas gitu ya. Itu sudah selesai. Tapi buat kita itu perlu diingatkan terus. Jadi makanya itu kata yang continuous, being justified. Kenapa? Karena semuanya itu dilakukan atau kita terima dengan apa? Dengan by faith dikatakan. Therefore being justified by faith. Nah, faith itu adalah sesuatu yang kita untuk menerima. Kadang-kadang faith kita ini yang kadang-kadang lagi talk chair, kadang-kadang lagi lemas gitu ya. Faith kita bisa naik turun, saudara, nggak stabil kadang-kadang ya. Nah, itu sebabnya kita perlu continue. Nah, saudara kita juga perlu continue menerima affirmasi atau penguatan daripada Bapa kita, Bapa, you are my son. Apapun yang kejelekan yang kita lakukan, you are tetap my son. Ya, saudara perlu sekali. Kalau kita mendidik anak, hubungan Bapa dengan kita sebagai Bapa dengan anak. Dan kita juga diberikan anak untuk kita, betul? Ya. Saya percaya bahwa hubungan kita dengan anak kita adalah menggambarkan dia dengan manusia, dengan anak-anaknya. Sebagai seorang Bapa, kita bisa tahu perasaan kita kepada anaknya. Saudara tahu itu adalah sama bahkan lebih mulia lagi di mana dia mempunyai perasaan buat kita. Jadi Tuhan berikan kita anak supaya apa? Supaya kita tahu, mengerti hati Bapa kita itu seperti apa. Ya, kadang-kadang kita mengasihi anak kita tuh lebih dari yang mungkin anak kita sendiri mengenal atau realize, sadarin, oke? Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, tapi Dia mengasihi lebih daripada apa yang kita bisa sadari. Amin. Haleluya. Ya. Jadi pembenaran ini juga adalah suatu gift. Ya. Gift artinya apa? Artinya suatu hadiah. Sorry, salah lagi. Nah, pembenaran ini adalah sebuah hadiah. Artinya apa? Hadiah is free gift. Nah, kadang-kadang kita berusaha untuk susah sekali untuk terima free ini, ya. Kalau kita dikasih sesuatu sama orang free gift atau hadiah, kadang-kadang kita langsung mikirkan, saya mesti balas apa ya? Ya, langsung itu otomatis sulit sekali untuk menerima itu. Kita mesti balas apa ya? Ya. Atau saudara, kalau saya mau berikan saudara sebuah mobil yang harganya 500 juta. Nih hadiah mobil mewah buat kamu. Boleh pakai buat kamu atas nama kamu ya. Puji Tuhan. Dikasih hadiah. Cukup saja bayar saja 1 bulan $5 saja. Atau $1 aja, $1. Masih free nggak itu?
Masih free nggak, saudara? Walaupun hanya bayar murah sekali, itu nggak free lagi, saudara. Itu sebabnya righteousness yang kita terima itu adalah is a free gift. Ya, ini ayatnya berkata bahwa by grace we are saved by faith, and that is not ourselves, it is a gift of God. Amen. Bahwa itu adalah hadiah. Sehingga apa? Supaya tidak bisa kita menyombongkan diri lagi. Kalau kita earn itu meraih, mempunyai kemampuan untuk mendapatkan itu semuanya, ya maka kita bisa bersombong. Karena apa? Karena saya bisa mendapatkan lebih dari Anda. Ya, satu dengan yang lain berkata, saya lebih, kamu kurang, gitu kan? Atau kalau enggak terbalik, kamu lebih, saya kurang. Jadi kecil hati di sini. Jadi inferior, superior tetap dua-dua masalah, ya. Nah, tidak ada itu lagi semuanya karena semuanya adalah free gift. Amen. Ya, dan supaya kita berada di dalam Dia dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Jadi ini bicaranya soal hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah dianugerahkan berdasarkan kepercayaan by faith, ya. Nah, antara hukum Taurat dengan kasih karunia itu sebenarnya sesuatu yang lawan kata, saudara, sebenarnya. Kenapa? Karena kalau udah hukum Taurat, itu artinya apa? Kita itu diharuskan untuk bisa mencapai standarnya hukum itu. Nah, begitu kita sampai, maka Anda berhak untuk menerimanya. Itu hukum Taurat. Tetapi kalau di dalam kasih karunia, kita dikatakan bahwa Anda sudah terima dulu. Karena itu free gift semuanya. Ya. Nah, bukan berarti terus kita sudah terima, artinya kita mencemoohkan hukum itu. Oh, tidak juga. Oke? Kenapa? Karena kita juga tetap ingin menjadi baik di hadapan Allah kita. Saudara, kita menjadi anak Allah bukan karena kita orang baik. Amen. Ya. Karena kita berusaha jadi orang baik, akhirnya kita jadi anak Allah. Tidak. Justru karena kita jadi anak Allah dulu, diterima dulu, maka kita jadi baik. Amen. Ya. Tuhan tidak pernah mengharuskan kita untuk jadi sempurna dahulu. Nggak ada yang sempurna, karena semuanya sudah jatuh dalam dosa, tidak ada yang sempurna. Ya. Tetapi justru itu Dia sudah bayar untuk dibenarkan, maka kita jadi sempurna di hadapan Dia. Di mata Tuhan itu adalah being justified, continuous itu. Di matanya Allah itu kita itu terus-menerus di justify. Sebenarnya bukan mata Allah yang memerlukan, kita yang memerlukan. Kenapa? Karena kita perlu assurance terus-menerus di situ. Ya, amen. Jadi kita dibenarkan karena bukan dengan kemampuan kita, dengan peraihan kita, tetapi kita menerima itu sebagai hadiah. Ya, hadiah. Nah, ayat ini berkata bahwa bukan saja kita dibenarkan, tetapi kita juga dikasihi. Amen. Sebagai anak, bukan anak yang diadopsi terus dibiarkan, tetapi anak yang dikasihi. Saudara, kalau kita bicara soal kasih motivate kita, ya. Love motivate. Yang paling kuat sekali, motivate, itu akan merubah kita. Kasih itu akan merubah kita. Kalau kita mengasihi anak kita, maka anak kita akan bisa jadi baik. Tetapi kalau kita mengabaikan anak kita, maka dia menjadi anak-anak yang insecure, sehingga akhirnya terjadilah misalnya contohnya anak-anak yang child abuse, ya, child abuse, yang orang tuanya selalu marahin anaknya, kamu bandel sih, kamu kurang sih, kamu anak nakal sih, kamu ya bukan anak daddy lagi, gitu kan? Itu anak itu akan bertumbuh dengan rasa insecurity, maka tidak secure, tidak ada rasa aman, maka akhirnya apa? Either dia menjadi kecil hati, ya, frustasi terus hidupnya, atau jadi berandalan sekalian. Ya, antara dua itu. Dan kita secara statistik kita sudah tahu bahwa anak-anak yang kriminal, orang-orang kriminal sekarang ini,
mayoritas ya, itu adalah hasil daripada child abuse. Hasil daripada pelecehan ya itu. Child abuse. Absent of good use gitu. Jadi abuse, jadi abnormal use. Jadi tidak dipakai dengan benar. Otoritas daripada orang tuanya itu tidak dipakai dengan benar tapi dipakai menjadi abnormal ya. Itu abuse itu namanya. Nah, Saudara, walaupun kadang-kadang kita mau mendidik anak kita, itu kita kepengen anak kita tuh jadi baik, betul? Ya, jadi baik. Ada dua cara untuk bisa membuat ada dua cara. Pertama adalah kita mau bikin sangat strict sekali. Kita bisa bikin anak itu sangat strict sekali. Itu salah, gak boleh gini. Wah, sedikit-sedikit pukul, sedikit-sedikit kamu jangan salah lagi ya. Kamu berbuat salah pasti dihukum, papi, gitu kan. Pasti dihajar gitu kan, lama-lama ya. Betul, anak itu akan menjadi ketakutan ya, dan akhirnya berusaha untuk tidak berbuat salah. Ya. Tapi dia jadi takut sama papinya, betul? Takut sama papinya. Walaupun saya nggak ngerti, ada banyak papi-papi yang berkata begitu dengan sangat bangganya sekali kalau anaknya takut sama dia. Wah, anak saya ini paling takut sama saya. Gitu ya. Saya nggak ngerti itu, Saudara. Kenapa? Kalau begitu anak itu takut sama papinya, it's a matter of time dia menjadi benci. It's a matter of time. Satu kali dia udah nggak takut lagi, udah jadi gede, gitu. Udah, nggak ada hubungan lagi dengan orang tuanya. Secara batin, secara kasih, tidak ada. Secara hati gini, tidak ada. Nah, tetapi ada cara lain di mana dikasih afirmasi. Walaupun perlu correction. Kenapa? Karena anak itu perlu belajar, betul? Ya, tetapi afirmasi itu penting sekali bahwa walaupun kamu tidak lulus itu tes, kau tetap anak papi, gitu kan? Itu afirmasi bahwa kau tetap anak saya yang saya kasihi. Walaupun kamu kurang prestasinya, kau tetap jadi anak papi, gitu kan? Itu afirmasi yang penting sekali. Nah, anak itu menjadi secure dan as a matter of training itu akan jadi prestasi, betul? Ya. Nah, jadi ada dua cara. Nah, kita bisa pilih mau cara yang mana, Saudara. Apa kita mau jadi di abuse dengan cara bahwa kita tetap kurang, kita ini belum layak di hadapan Tuhan. Selalu pemikirannya belum layak, terus belum layak. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi nggak secure lagi. Akhirnya lama-lama kita bisa berkata, saya selamat gak ya? Nggak tahu nih. Ya, saya pernah berdebat di gereja, di eldership, perdebatan terakhir dia berkata, jadi kita sebenarnya selamat tuh nggak sih? Wah, jawabannya apa, Saudara? Jawabannya adalah nggak ada yang bisa bilang iya atau enggak, gitu kan? Oh, rasanya wah sesuatu yang mulia sekali di situ ya kalau selamat itu. No, itu namanya apa? Melecehkan darah Kristus. Saya berbicara dengan seseorang yang evangelis, ini real evangelis, oke. Berbicara dengan saya, dikatakan bahwa, wah sekarang ini sudah mau akhir zaman. Dia bilang, betul, amin, sudah. Terus kita perlu lebih serius lagi ya, katanya, untuk melayani Tuhan. Oh amin untuk itu, saya bisa berkata, ya betul, amin. Ya. Kenapa kita harus sungguh-sungguh serius? Karena kita tidak tahu kita selamat atau tidak. Oh, dia jadi bingung sendiri. Kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya kenapa? Karena di dalam gereja cuma 20% masuk surga. 20%. Wah, dia bilang, tambah serius lagi ini. Saya bilang, waduh ini, sudah berkata begitu. Saya berkata langsung, saudara tahu enggak? Kalau orang yang masuk surga itu adalah yang ditebus oleh darah Kristus. Karena dibeli, bukan karena orangnya udah sempurna atau belum, tapi karena sudah dibayar oleh darah Kristus. Benar kan? Nah, jadi kalau sudah dibayar pun masih belum tahu pasti akan diterima atau tidak, itu namanya pembayaran yang tidak sempurna. Itu namanya melecehkan darah Kristus.
Wah, begitu saya berkata melecehkan, dia kaget. Kadang-kadang memang orang-orang seperti itu perlu dikagetkan sedikit, oke? Jadi supaya mikir gitu, ini kita benar karena kita sendiri atau karena dibenarkan oleh Kristus. Nah, saya berbicara di sini dalam hal righteousness seperti ini adalah pembenaran yang dibenarkan secara gift itu. Adanya suatu strong, kekuatan. Ya, afirmasi itu harus sangat kuat sekali. Kenapa? Karena kita perlu sekali di dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan di luar kita ini. Amen. Ya, jangan hanya tantangan, tetapi juga temptation juga banyak sekali temptation. Oke. Pencobaan, godaan. Banyak godaan di dunia ini, betul? Karena kita mau anak kita tuh siap. Ya, Bapak kita pun juga mau kita tuh siap gitu untuk menghadapi godaan-godaan di luar situ. Karena godaan-godaan itu menipu kita. Ya, seperti Hawa digoda, misalnya sebenarnya kamu belum seperti Tuhan, padahal sudah dibuat seperti image-nya Tuhan, tapi kamu belum katanya. Jadi digoda seperti itu, ya. Nah, itu perlu sekali. Karena di luar ini banyak, Anda tahu ya, godaan-godaan misalnya lust of the flesh, misalnya, oke, ada ayatnya kalau nggak salah. Bukan, sorry. Ya, di 1 Yohanes 2 ayat 15 ini ya, ini memberikan kepada kita suatu kepastian bahwa kita bisa menang di dalam godaan-godaan ini. Karena di luar sana banyak sekali godaan yang kita sudah kenal semuanya itu, namanya misalnya lust of the flesh, lust of the eyes katanya, dan pride of life. Itu tiga hal kategori itu yang membuat kita jatuh dalam dosa. Amen. Benar nggak? Ya, kita pernah belajar ini, betul? Nah, saudara, solusinya apa? Solusinya apa supaya kita harus berhati-hati? Betul, hati-hati, oke, nggak masalah dengan itu. Tapi solusinya apa? Di sini kita bisa lihat solusinya adalah ayat yang ke-15. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Oke. Maka di sini itu kalau dalam bahasa Inggrisnya nggak ada kata maka di sini. Karena maka itu artinya akibatnya gitu kan. Akibat kamu mengasihi dunia sih, jadi akhirnya kamu tidak mengasihi Tuhan. Itu biasa interpretasi yang kita terima. Betul kan? Bahwa karena kamu terlalu duniawi sih, maka tidak ada kasih. Kamu tidak mengasihi Bapa. Buktinya apa? Kamu nggak mau ke gereja misalnya ya. Jadi makanya itu, padahal kalau dalam bahasa Inggrisnya kita lihat bahwa do not love the world, nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Jadi sebenarnya diagnostiknya daripada Tuhan itu berkata bahwa kalau kita mengasihi dunia, itu artinya apa? Artinya karena the love of the Father yang ada di sini. The love of the Father, jadi kasih Bapa, bukannya kasih kita kepada Bapa. Oke? Di sini adalah kasih Allah di dalam hati kita. Nah, kalau kasih Allah di dalam hati kita itu penuh selalu, ya, maka pencobaan dunia itu sebenarnya tidak ada gigitannya lagi. Amen. Ya, kalau kita mau anak kita menang di dunia sana, afirmasi daripada seorang bapak kepada anaknya, kasih bapak kepada anaknya itu harus kuat sekali. Maka dia tidak akan jatuh di dalam godaan-godaan di dunia sana. Sama dengan kita juga, kalau hati Bapa kita di surga, kasihnya itu begitu kuat di dalam kita, setiap kali kita mengambil perjamuan kita diingetin lagi, inilah kasih Bapa kita. Amen. Kenapa? Karena dia yang tidak menyayangkan anaknya diberikan buat kita. Ya. Itu adalah kasih yang paling besar. Saudara ingat bahwa waktu Abraham disuruh menyerahkan anaknya Ishak, ya. Kata-katanya di sini begitu. Take your only son, the son that you love, katanya gitu. Allah sendiri berkata, the son that you love.
Tuhan berkata begitu kepada Abraham, anak yang kamu kasih itu loh, bawa, mari persembahkan kepada Tuhan. Nah, setelah mau dipersembahkan semuanya, Abraham tetap menyerahkan karena apa? Karena dia percaya bahwa pasti ada sesuatu, karena janjinya Tuhan nggak pernah salah gitu kan. Pasti ada cara keluarnya, nggak tahu gimana. Pasti ada jalan keluarnya. Itu yang dia lakukan juga. Ya. Nah, tapi Tuhan stop kan di situ. Nah, sebenarnya itu bicara dengan diri Tuhan sendiri. Tuhan berbicara pada dirinya sendiri. The son that I love. Supaya kalau anak yang saya kasih ini saya berikan kepada dunia ini. Ya. Maka kalau Abraham mau menyerahkan anak yang dia kasihi, Allah kita pun mau menyerahkan anak yang dia kasihi. Amen. Yesus Kristus adalah anak yang sangat dikasihi Tuhan. Afirmasi daripada Bapa di surga kepada dia itu berulang-ulang. Amen. Ya. Kalau salah ada 2 atau 3 kali ya. Bahwa this is my beloved son, this is my beloved son. Ya. Ada satu waktu dibaptis, keluar, this is my beloved son. Ada satu lagi di Gunung Hermon, di gunung yang paling tinggi di Israel saat itu, this is my beloved son. Benar kan? 2 kali. Yang satu waktu dibaptis itu di laut mati ya, Dead Sea, dekat daerah situ, itu adalah tempat yang terendah di Israel. Tempat terendah. Jadi saat paling rendah pun, saat paling tinggi pun afirmasi itu perlu sekali. Kamu tetap my beloved son, gitu kan? Nah, itu penting juga buat kita lakukan kepada anak kita. Kalau dia lagi down, ulangannya lagi merah gitu ya, down kan? Kita harus kau tetap anak saya yang dikasihi. Ya, afirmasi itu perlu sekali. Dan kalau dia lagi kuat, lagi wah, papi ulangannya 100 nih gitu kan. Wah. That's my son, my beloved. Itu tetap afirmasi itu perlu. Waktu dia tinggi, waktu dia rendah, waktu dia down sekali, kita perlu affirm. Supaya apa? Supaya dia tetap, maksudnya bukan karena ujianmu saya kasihi kamu, tapi karena kamu. Amen. Ujian itu harus baik, betul. Tapi bukan karena ujian yang membuat aku mengasihi kamu, tetapi karena aku adalah bapamu, kamu adalah anakku, gitu ya. So, jadi afirmasi itu harus perlu kuat sekali. Nah, Yesus waktu dikatakan bahwa you are my beloved son, dia pergi ke padang gurun, betul? 40 hari tidak makan, tidak minum, dan dicobai oleh iblis. Ya, dia lewatin semuanya. Amen. Nah, memang dia dicobai bukan karena supaya dia bisa jatuh dalam dosa, bukan. Yesus tidak akan bisa jatuh dalam dosa karena di dalam dia tidak ada dosa. Ya, tetapi dia perlu dites. Karena apa? Testing itu adalah satu yang membuktikan ini genuine atau tidak. Ini genuine atau tidak, ini asli atau tidak. Itu perlu testing, Saudara. Ya. Jadi kadang-kadang kita pun perlu testing di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, kita perlu trials, perlu challenges, perlu tantangan-tantangan sehingga kita berdoa, benar? Jadi kita tahu respon kita tuh benar atau enggak kepada Tuhan, ya. Respon kita apa? Panik, apa kita berkata, Bapa, Abba, Father, help me, gitu kan. Nah, itu membuat kita jadi sukacita. Kenapa? Karena respon kita benar. Kalau respon kita benar, kita tahu I'm genuine, anak Tuhan. Genuine. Testing di sini bukan testing supaya kita jatuh. Yesus pun dites supaya supaya dia jadi jatuh. Karena dia nggak bisa jatuh, Saudara. Ya, iman kita pun dites bukan supaya kita jatuh imannya sehingga kita nggak selamat lagi. Enggak. Dites supaya kita mendapatkan afirmasi, supaya dapat kita tahu bahwa saya ini asli iman ini. Kita Kristen itu bukan Kristen KTP, Saudara. Mungkin masih ada di sini yang Kristen KTP? Oh ya, KTP Anda pasti Kristen semua. Tapi bukan karena Kristen KTP. Amen. Itu kita asli. Saudara, kalau kita mau ngetes satu misalnya emas, logam. Ini logam emas ini asli atau palsu? Kan kita nggak tahu, mesti perlu dites, betul? Nah, kalau begitu cara ngetes itu apa? Kita kasih sesuatu supaya bereaksi, betul? Begitu bereaksi tergantung reaksinya. Kalau reaksinya A,
oh ini pasti benar. Kalau reaksinya lain, ini nggak benar, ini palsu atau nggak murni gitu kan. Nah kita juga sama dites. Jadi tantangan-tantangan kita adalah testing buat kita. Supaya kita tahu bahwa I am genuine anak Allah. I am genuine. Nah bukan berarti terus nggak pasti anak Allah atau bukan. Bukan. Sudah pasti dulu. Cuman perlu pengetesan aja supaya kasih konfirmasi gitu kan. Ah ini asli nih. Ini pasti anak Allah yang asli gitu. Bukan anak Allah yang mudah-mudahan sudah jadi anak Allah, bukan gitu kan. Gitu. So, itu perlu sekali konfirmasi seperti itu. Amen. Nah, sebagai anak, maka yang kita mau lakukan adalah we want to be pleasing to our Father. Betul? Ya. Kalau kita bicara soal righteousness atau godliness, oke. Righteousness and godliness itu adalah sesuatu dua hal yang berbeda. Oke. Righteousness itu adalah yang dibenarkan, orang benar. Righteous, orang benar. Tapi kalau godliness itu adalah orang yang godly. Artinya apa? The way we walk. Karena godly is the way we conduct our life. Di mana kita hidup. Hidup kita itu godly atau tidak godly. Oke? Godly itu artinya apa? Mencerminkan siapa dia, Tuhan. Siapa Tuhannya? Godly. Orang yang responnya benar, segala sesuatu responnya baik, that's a godly person. Kan? Tapi belum dengan righteous dan godly itu adalah dua hal yang berbeda, saudara. Nah, yang Tuhan kasih konfirmasi adalah bahwa kita ini adalah righteous, dibenarkan. Nah, dan dibenarkan itu tidak bisa berubah lagi. Kenapa? Itu legal. Tahu nggak saudara, kalau kita menerima Tuhan Yesus dan kita percaya, Roh Kudus berkata bahwa dengan Dia kita disegel. We are sealed by the Holy Spirit. Are sealed until the day of redemption. Seal. Seal itu apa? Segel kan? Dimeterai. Ya. Kalau meterai bisa dikupas lagi. Enggak. Kalau segel itu pasti kalau dibuka itu pecah ya. Oke. Nah, itu disegel. Disegel itu tidak bisa dibuka lagi. Dan ini dikatakan are sealed ini sekali lagi kata yang pasif atau aktif? Pasif. Artinya apa? Disegel. Siapa yang menyegel? Tuhan kita. Tuhan kita yang menyegel, saudara. Bukan kita segel-segel sendiri, bukan. Kita disegel oleh Roh Kudus, itu artinya apa? Artinya sangat kuat sekali. Jadi jangan kita berpikir bahwa Tuhan Roh Kudus itu kadang-kadang bisa pergi, bisa datang, bisa pergi, bisa datang gitu kan. Kadang-kadang kita lagi benar, ada Roh Kudus nih. Kadang-kadang kita tadi lagi pikirannya nggak benar, oh Roh Kudus tidak ada lagi gitu kan. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena itu disegel. Itu kata-kata yang betul-betul legal ya. Kata-kata legal. Ini bukan kata-kata yang sekedar kemurahan Tuhan gitu atau kasih saja. Tapi kata-kata legal. Artinya apa? Kalau itu dirubah, kalau itu dibatalkan, maka apa yang terjadi? Ketidakbenaran oleh siapa yang membatalkan itu. Betul nggak? Ya. Nah, secara yang membuat saya yakin sekali akan kasih karunia itu sangat confirm sekali adalah waktu dulu pertama-tama saya juga agak ragu-ragu, saudara. Berbulan-bulan saya berpikir, ini benar nggak ya? Pengajaran seperti kasih karunia ini benar atau enggak ya? Karena bicara soal kasih karunia saya juga tahu, sudah dengar dari sejak SMP saya tahu itu ya. Tapi apa sih bedanya saya nggak tahu gitu. Bedanya setelah saya mengetahui bahwa kata itu adalah kata-kata yang legal. Artinya kalau dibatalkan, yang membatalkan itu tidak righteous. Dan itu tidak mungkin. Kalau Tuhan membatalkan status kita sebagai anak, artinya apa? Artinya dia tidak righteous. Wah, I know.
Itu sangat ini sekali. Saya harus berhati-hati bicaranya seperti itu. Amen. Karena apa? Karena itu bisa kurang sopan. Karena kita harus reference kepada Tuhan. Tapi betul saudara, kata-katanya itu adalah kalau itu bisa dibatalkan, maka kita tidak righteous. Atau Tuhan yang tidak righteous lagi. Dan itu tidak mungkin. Amen. Karena pembayaran dengan Kristus, berarti artinya God did not do justice to Jesus Christ. Gitu kan artinya. Kenapa? Karena hukuman yang sudah dibayar itu tetap dihukumkan lagi. Itu tidak bisa. Amen. Nah, kita mau hidup kita ini pleasing to our Father. Amen. Sebentar lagi, oke. Saya sudah di time out gitu. Kita mau hidup kita ini pleasing to the Father. Kenapa? Karena sebagai anak. Oh, by the way, pleasing to the Father. Tahu Bapak kita perlu bisa disenangkan? Ya, Bapak kita bisa disenangkan, saudara. Kenapa? Karena ada ayat bahwa Bapak kita juga bisa sedih. Roh Kudus bisa di-grieve katanya, bisa disedihkan. Artinya kalau bisa disedihkan, bisa disenangkan, benar gak? Ya, konsekuensinya. Nah, gimana dia cara dapat grief itu gimana? Apakah kita berdosa? No, kalau ada ayatnya di situ, itu bukan karena dosa. Karena kalau kita memakai kata-kata kita tidak gracious, tidak sesuai dengan keberadaan kita, dia sedih, saudara. Dia sedih. Kalau saya anak Allah, terus saya berkata kepada orang, saya sih nggak tahu saya selamat atau nggak selamat. Dia sedih, saudara. Kenapa itu yang dia seal? Ini kayak anak saya itu datang kepada saya gitu katanya, bahwa papi sebenarnya saya nggak tahu saya ini anak papi atau bukan. Saya jadi orang tua gimana? Sedih, benar gak? Hah? Bukannya, oh ini hebat anak saya. No, sedih saya. Ini nggak benar ini anak saya, something is wrong, kan? Kita perlu tapi kalau anak saya bermegah di depan kita, karena ini papi saya, ini papi saya, ini papi saya. Oh saya seneng, benar nggak? Ada apa-apa, ini papi saya, gitu kan? Saya seneng. Sama Bapak kita juga begitu. Kita perlu bermegah. Ada ayat 1 Korintus 1:31 katanya, kalau yang bermegah, biarlah dia bermegah di dalam Kristus. Amin. Bukan karena keberadaan kita, karena Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Jadi dan dia juga mau supaya kita hidup layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia mau dimuliakan. Dia mau dimuliakan tapi dia tidak menuntut. Kenapa? Karena dia memberikan kasih karunia untuk melakukan itu. Dia empower kita. Sorry, ayat-ayatnya ada di cat-cat berikutnya, teman. Karena waktu saya cuma ulas sedikit bahwa dia memberikan empowerment. Dia memberikan kasih karunia untuk kita bisa mengerjakannya. Amen. Dia nggak menuntut. Kalau misalnya, kalau kita mau anak kita bisa berdikari, bekerja keras gitu ya, kita kasih modal, bener nggak? Ya? Kalau anak bapak yang bagus, kasih modal, enggak. Yuk cari sendiri, mau minta-minta kayak terserah, pokoknya cari sendiri. Enggak begitu, betul enggak? Ya sebagai bapak yang bagus kita kasih modal. Sama Tuhan juga begitu. Tuhan kasih kita anugerah. Dan dengan anugerah itu kita lakukan. Dan itu yang menyenangkan hati Bapa kita. Amen. Amen. Ya begitulah sharing saya pada pagi hari ini. Yang maksud saya adalah supaya begitu confirmnya bahwa kita itu menjadi anak Allah tidak bisa berubah lagi. Amen. Jadi jangan kita buang-buang waktu banyak dengan perdebatan bahwa kita selamat atau tidak selamat lagi. Itu waste time, saudara. Ya, karena masih banyak pekerjaan yang belum dilakukan. Yaitu apa? Banyak orang yang belum mendengar kasih karunia itu. Kita perlu menceritakan tentang kasih Bapa kita ini. Amen. Ya, walaupun tahu akhir zaman sudah dekat. Tapi jangan sampai akhir zaman dulu datang. Karena masih banyak pekerjaan. Kita nggak usah fokus dengan akhir zaman. Tapi kita fokus kepada pekerjaan Bapa kita masih banyak. Kenapa? Masih banyak orang yang perlu mendengar kasih karunia. Setiap kali saya mendengarkan hari Minggu dibacakan bagaimana orang berubah. Wah sangat besar sekali hati saya. Saya senang sekali. Kenapa? Karena the message of grace. Ya, berita kasih karunia ini it works by itself, saudara. It work by itself, bukan karena seorang yang anointed speaking,
yang pakai getar-getar gitu, seorang bertaubat gitu. Enggak, saudara. Kadang-kadang saya dengarkan ceritanya orang kesaksian, dia bilang dia hanya karena mendengar berita itu saja. Sesuatu berubah dalam hidup dia. Bukan hanya berubah, sesuatu kesembuhan yang mustahil pun terjadi. Misalnya kecanduan drug bisa lepas sendiri. The message itself works. Amen. Nggak perlu dikonfirmasi dengan urapan-urapan yang luar biasa kayak hamba Tuhan terkenal, nggak usah. Message itu sudah work. Dan itu yang kita perlu dan itu kita mau beritakan. Banyak kerjaan kita, amen. Sebagai anak Allah, kita menunggu dia datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tutup. Father, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa pagi ini kami boleh dikasih konfirmasi sekali lagi. Dan mungkin sudah pernah kami dengar sekali lagi dikuatkan bahwa the fact is it never change. Bahwa konfirmasi daripada Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah itu tidak pernah berubah lagi. Engkau sudah menjadi Bapa kami dan kami menjadi anak-anak-Mu. Itu tidak pernah bisa berubah. Adopsi itu sudah secara legal disahkan dan dibenarkan. Sehingga tidak bisa berubah lagi. Biarlah Tuhan konfirmasi ini, kekuatan daripada legal kekuatan ini, otoritas ini membuat kita menjadi stabil dalam hidup kita Tuhan. Walaupun mungkin kita menghadapi challenges, tantangan, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita ini, kita harus tetap kembali kepada Bapa kita, berkata, Father, help me on this. Tuhan, bantu saya dalam hal-hal ini. Dia akan datang, saudara. Karena apa? Karena you are genuinely the Son of God. Engkau adalah anak-anak Allah yang asli, saudara. Bukan hanya sekedar katanya, pastor, engkau anak Allah. No. Secara legal dia sudah bayar. Dan untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berbicara pada tiap kami. Setiap hati kami ini memberikan konfirmasi supaya kami tahu bahwa anak-anak Allah yang dikasihi. Sehingga kami boleh menang dalam hidup kita, kami ini. Besok pantangan apapun yang datang kita boleh menang. Kenapa? Karena kasih itu menguatkan kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mendengarkan firman ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara.